Di kaki Gunung Agung yang megah, berdiri sebuah pura yang bukan hanya tempat berdoa, tapi juga saksi perjalanan panjang penuh misteri dan keajaiban. Sebuah kisah tentang kesucian, keberanian, dan pengorbanan. Inilah legenda Pura Besaki, pusat spiritual Bali, di mana langit bertemu dengan bumi, dan manusia bertemu dengan para dewa. Ratusan tahun yang lalu, ketika Bali masih dikelilingi hutan lebat dan dihuni oleh para leluhur, hiduplah orang suci bernama Resi Markandeya. Ia adalah seorang Brahmana agung yang memulai perjalanan spiritualnya dari Jawa menuju Pulau Bali. Dalam semedinya, ia menerima wahyu dari para dewa untuk mendirikan sebuah tempat pemujaan di tanah yang akan menjadi pusat energi spiritual Pulau Dewata. Dengan tekad yang kuat, Resi Markandeya bersama para pengikutnya berlayar menyeberangi Selat Bali. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh rintangan, mereka tiba di sebuah pulau yang berkilauan di bawah sinar matahari. Namun, tempat itu bukanlah tanah yang ramah. Pulau Bali saat itu masih dianggap sebagai wilayah liar yang dihuni oleh roh-roh alam dan makhluk gaib. Hanya orang-orang berani yang sanggup memasuki hutan-hutan lebatnya. Dalam pencarian lokasi yang tepat, Resi Markandeya tiba di kaki sebuah gunung yang tinggi menjulang, yaitu Gunung Agung. Gunung ini memancarkan aura yang berbeda, sebuah energi yang dirasakannya sebagai tempat yang telah dipilih oleh para dewa. Namun, bukan hal mudah untuk mendirikan tempat suci di sana. Tanah di sekitar gunung penuh dengan tantangan, dari binatang buas hingga kekuatan alam yang sering berubah drastis. Resi Markandeya lalu memulai ritual besar untuk memohon restu para dewa. Dalam sebuah upacara sakral, ia menanam sebuah bejana yang terbuat dari emas dan perak berisi air suci, biji-bijian, dan perhiasan ke dalam tanah. Bejana ini dikenal sebagai Panca Datu, simbol 5 elemen alam yang menjadi dasar kehidupan. Penanaman ini adalah bentuk permohonan agar tempat tersebut diberkati dan dijauhkan dari segala bencana. Namun, perjalanan untuk mendirikan tempat pemujaan tidak selalu berjalan mulus. Para pengikut Resi Markandeya menghadapi berbagai rintangan, termasuk serangan makhluk gaib yang konon menjaga tanah tersebut. Malam hari, suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan. Beberapa pengikut bahkan menghilang tanpa jejak. Mereka yang tersisa mulai merasa ragu dan ketakutan. Di tengah situasi mencekam itu, Resi Markandeya kembali melakukan tapa brata, sebuah bentuk meditasi mendalam untuk meminta petunjuk. Dalam semedinya, ia menerima visi yang menegaskan bahwa tempat ini memang ditakdirkan untuk menjadi pusat spiritual Bali. Namun untuk mewujudkannya, dibutuhkan pengorbanan besar. Para pengikutnya harus menumbuhkan keberanian dan keyakinan penuh kepada kehendak dewa. Melalui semangat dan bimbingan Resi Markandeya, para pengikutnya akhirnya mampu melanjutkan tugas mereka. Mereka mendirikan sebuah altar sederhana, yang kemudian menjadi cikal bakal Pura Basuki, nama awal dari Pura Besaki. Nama ini berasal dari kata Basuki, yang berarti keselamatan. Tempat ini dianggap sebagai pusat energi yang akan melindungi seluruh Bali dari bencana, dan memberikan keselamatan bagi masyarakatnya. Namun, legenda Pura Besaki tidak berhenti di sini. Keajaiban pertama yang membuat semua orang percaya pada kesucian tempat ini terjadi ketika letusan besar Gunung Agung mengguncang wilayah tersebut. Lava panas mengalir deras, melahap apa saja yang ada di jalurnya. Namun, ketika lava mendekati pura, alirannya seolah berhenti dengan sendirinya. Pura tetap utuh, tanpa sedikit pun kerusakan. Kejadian ini menandai bahwa Pura Besaki adalah tempat yang diberkati, dijaga oleh kekuatan yang tak terlihat. Penduduk sekitar semakin yakin bahwa pura ini bukan sekadar tempat pemujaan, tetapi juga gerbang menuju dunia spiritual yang lebih tinggi. Setelah altar sederhana yang menjadi cikal bakal Pura Besaki berdiri, kedamaian mulai terasa di sekitar tempat itu. Para pengikut Resi Markandeya percaya bahwa mereka telah berhasil mengubah tanah liar menjadi tempat suci yang dipenuhi berkah. Namun mereka tidak tahu bahwa ujian terbesar masih menanti. Pada suatu malam yang sunyi, di tengah ritual sembahyang, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah gunung. Suara gemuruh menggema, membuat tanah di sekitarnya bergetar. Beberapa pengikut melihat bayangan hitam besar melintas di atas pohon-pohon, diikuti oleh bau anyir yang menyengat. Mereka sadar, ini bukan sekadar angin biasa. Ini adalah tanda perlawanan dari kekuatan gaib yang masih mendiami wilayah itu. Esok paginya, salah seorang pengikut, seorang lelaki tua yang dikenal paling setia, melaporkan penglihatannya kepada Resi Markandeya. Ia menceritakan bahwa pada malam itu ia melihat sosok tinggi besar dengan mata menyala merah berdiri di puncak bukit, mengawasi tempat pemujaan mereka.
Sosok itu disebutkan mengeluarkan suara gemuruh yang menyiratkan kemarahan. Arsi Markandeya memahami bahwa ini adalah ujian dari para penunggu gaib tanah tersebut. Ia segera mengumpulkan seluruh pengikutnya dan mempersiapkan upacara besar untuk menenangkan energi negatif yang masih ada di sana. Upacara ini dilakukan di sekitar altar, dengan doa-doa yang dipimpin langsung oleh Resi Markandeya. Dalam semedinya, ia kembali menerima wahyu. Para pengikutnya harus memberikan pengorbanan untuk membuktikan kesungguhan mereka. Pengorbanan yang dimaksud bukanlah dalam bentuk materi, melainkan keberanian untuk menghadapi ketakutan terbesar mereka. Beberapa pengikut diminta bermeditasi di tengah hutan selama beberapa malam tanpa perlindungan, sebagai bentuk penyerahan diri kepada alam. Bagi sebagian orang, ini adalah tugas yang hampir mustahil, mengingat hutan tersebut masih dipenuhi binatang buas dan kekuatan gaib. Namun mereka yang menjalani meditasi itu kembali dengan selamat. Mereka menceritakan pengalaman ajaib di mana mereka merasa dilindungi oleh energi dari altar yang telah didirikan. Salah seorang bahkan mengaku melihat bayangan Resi Markandeya melayang di atasnya, memberikan rasa aman di tengah kegelapan. Setelah pengorbanan ini dilakukan, suasana di sekitar altar mulai berubah. Gangguan gaib semakin jarang terjadi, dan tempat tersebut terasa lebih damai. RSI Markandeya percaya bahwa para penunggu gaib telah menerima kehadiran mereka sebagai pelayan para dewa. Beberapa tahun kemudian, Gunung Agung yang selama ini dianggap sebagai simbol kekuatan alam, tiba-tiba meletus dengan dahsyat. Lava panas mengalir deras, menghancurkan hutan-hutan di sekitarnya, dan membakar segala yang dilewatinya. Penduduk yang tinggal di kaki gunung berlarian mencari tempat perlindungan. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika aliran lava mendekati pura yang telah dibangun, alirannya tiba-tiba berhenti, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang menghalanginya. Penduduk yang menyaksikan kejadian ini tak bisa berkata-kata. Mereka yakin bahwa tempat itu memang diberkati. Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa Pura Besakih bukan sekadar tempat biasa. Dan penduduk dari berbagai daerah mulai datang untuk bersembahyang dan mencari perlindungan spiritual. Setelah mukjizat letusan Gunung Agung, nama Pura Basuki berubah menjadi Pura Besakih, sesuai dengan perkembangan bahasa dan budaya masyarakat Bali. Kata Besakih diambil dari istilah Basuki, yang berarti keselamatan dan keberkahan. Pura ini terus berkembang, dari altar sederhana menjadi kompleks pura yang megah dengan berbagai bangunan suci yang mengelilinginya. Namun kisah keajaiban Besakih tidak berhenti di sana. Para penjaga pura sering melaporkan penampakan cahaya misterius di sekitar pura pada malam hari, terutama saat diadakan upacara besar. Penduduk percaya bahwa cahaya ini adalah wujud kehadiran para dewa yang turun untuk memberkati umat manusia. Pura Besakih, yang telah menjadi pusat spiritual di Pulau Bali, terus berkembang seiring waktu. Setelah kejadian luar biasa di mana lava Gunung Agung berhenti sebelum mencapai pura, nama Besakih semakin dikenal. Umat Hindu dari seluruh pelosok Bali, bahkan dari luar pulau, datang untuk bersembahyang dan memohon berkah di tempat suci ini. Namun kisah Pura Besakih tidak berhenti hanya pada keajaiban lava. Perjalanan menuju penyempurnaan kompleks pura ini adalah cerita tentang dedikasi, kerja keras, dan pengabdian umat manusia kepada Yang Maha Kuasa. Setelah letusan besar Gunung Agung, penduduk sekitar menyadari pentingnya melestarikan Pura Besakih. Mereka mulai membangun struktur tambahan untuk melindungi altar utama. Namun tantangan baru muncul, badai angin kencang dan gempa kecil yang sering mengguncang daerah tersebut. Setiap kali bangunan baru selesai, tampaknya ada kekuatan alam yang menguji keteguhan mereka. Pada suatu malam, seorang tetua desa bernama I Gusti Madewena yang bertugas menjaga pura mengalami sebuah mimpi yang mengubah segalanya. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria berjubah putih berdiri di depan altar utama. Sosok itu memperingatkan bahwa pembangunan pura harus dilakukan dengan hati-hati, mengikuti tata cara yang sesuai dengan kehendak dewa. Jika kalian membangun dengan penuh kesucian dan doa, pura ini akan menjadi pelindung seluruh Pulau Bali, kata sosok itu sebelum menghilang dalam cahaya terang. Terinspirasi oleh mimpi itu, masyarakat mulai mengadakan upacara besar sebelum melanjutkan pembangunan. Mereka memohon restu kepada para dewa dan berjanji untuk menjaga kesucian pura. Berkat usaha ini, badai dan gangguan lainnya mulai berkurang. Perlahan tapi pasti, Pura Besakih berubah menjadi kompleks pura yang megah dengan arsitektur yang menakjubkan. Seiring waktu,
Pura Besakih menjadi tempat utama bagi Eka Dasa Rudra, sebuah upacara besar yang diadakan setiap 100 tahun sekali. Upacara ini bertujuan untuk menyucikan alam semesta dan menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan dewa. Eka Dasa Rudra pertama yang tercatat diadakan pada abad ke-15, di mana ratusan umat Hindu berkumpul untuk berdoa bersama di kaki Gunung Agung. Upacara ini bukan hanya ritual biasa, ini adalah momen sakral yang membawa energi luar biasa ke seluruh Bali. Penduduk sekitar menceritakan bagaimana langit menjadi cerah, burung-burung terbang melingkar di atas pura, dan aura damai menyelimuti tempat itu. Bahkan, para pendeta yang memimpin upacara melaporkan melihat bayangan para leluhur dan dewa turun dari langit, bergabung dalam doa. Salah satu keunikan Pura Besakih adalah susunan pura-pura kecil yang mengelilinginya, melambangkan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Pura-pura ini mencerminkan filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Di tengah kompleks, terdapat Pura Penataran Agung yang menjadi pusat dari semua ritual besar. Tempat ini diyakini sebagai titik di mana energi Gunung Agung terfokus, menjadikannya simbol hubungan manusia dengan alam dan Yang Maha Kuasa. Menurut cerita masyarakat, di altar utama terdapat sebuah batu besar yang dianggap sebagai tempat persemayaman para dewa. Batu ini selalu dijaga dengan ketat, dan hanya pendeta tertentu yang diizinkan untuk mendekatinya. Banyak yang percaya bahwa batu ini memancarkan energi yang dapat melindungi seluruh Bali. Pada tahun 1963, Gunung Agung kembali meletus. Letusan ini sangat dahsyat, menghancurkan desa-desa di sekitarnya, dan menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Namun sekali lagi, keajaiban terjadi. Aliran lava yang mengarah langsung ke Pura Besakih kembali berhenti tepat di depan pura, meninggalkan pura dalam keadaan utuh. Bagi masyarakat Bali, kejadian ini bukan kebetulan. Mereka percaya bahwa Pura Besakih memang dilindungi oleh kekuatan para dewa. Keajaiban ini semakin memperkuat keyakinan bahwa pura ini adalah tempat suci yang menjadi pusat spiritual Bali. Kini, Pura Besakih berdiri megah sebagai kompleks pura terbesar di Bali, dengan lebih dari 80 pura kecil yang mengelilinginya. Setiap pura memiliki fungsi dan makna tersendiri, dari tempat pemujaan untuk dewa-dewa Hindu hingga tempat persembahan bagi leluhur. Setiap tahun, ribuan umat Hindu dari seluruh Bali datang ke Pura Besakih untuk berpartisipasi dalam berbagai upacara, dari Odalan, Galungan hingga Kuningan. Pura Besakih bukan hanya simbol kebesaran Bali, tetapi juga warisan spiritual yang terus hidup, menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan segala keajaiban dan kesucian yang dimilikinya, Pura Besakih tetap menjadi tempat di mana langit bertemu dengan bumi, dan manusia bertemu dengan Yang Maha Kuasa.